Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda dan adik-adik sekalian yang ada di rumah atau dimanapun penjenengan berada. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Moga-moga penjenengan semua dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan yang prima, sehat walafiat, diberkahi rezeki yang halal dan barokah, diberkahi dengan putra-putri yang soleh-solehah, dan tentu saja dengan sanak keluarga yang begitu saling menyayangi. Amin amin ya robbal alamin. Sore hari ini, hari Jumat tanggal 19 bulan 2 tahun 2021, masih bersama Radio Asa Sambung Selaksa Asa, radio sosial budaya dan kesehatan dalam acara Dunia Anak bersama Budi Ani. Ya, dan ini merupakan masa-masa perjuangan bagi adik-adik sekalian yang sudah di ujung sekolah, misalnya di kelas SMP kelas 9 ya, atau SD kelas 6. Ini saat-saatnya untuk mempersiapkan diri mengikuti tataran-tataran yang harus dipersiapkan untuk naik ke jenjang selanjutnya. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan-kemudahan dalam langkah menuai asa kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa ditambah lagi ya ditambah lagi ibadahnya, ditambah lagi mungkin puasanya. Yang utama adalah selalu hormat dan menyayangi orang tua, dan tentu saja taat dan patuh segala yang disampaikan oleh orang tua. Hari ini kita masuk ke yang ke-10 ya. Jadi yang ke-10. Kemarin kita diawali dengan yang terakhir, yaitu sampai keajaiban di Bani Sa'ad, di mana Rasulullah disusukan ya. Jadi diasuh, disusukan di sana, sehingga di sana banyak keajaiban-keajaiban. Nah, selanjutnya pada sore hari ini Bude akan membacakan 3 cerita juga. Moga-moga penjenengan semua bisa mengikuti cerita ini, dan terutama adik-adik, kalau adik-adik ketinggalan ya, ceritanya ketinggalan, bisa lihat cari di Radio Asa FM, karena sekarang sudah masuk ke cerita yang ke-10. Terima kasih yang sudah bergabung di Radio Asa FM, dari Kak Jowanto Arema, salam dari Pekanbaru. Alhamdulillah luar biasa dari Pekanbaru. Halo, di sini Bude Ani. Sebentar lagi akan membacakan cerita. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim sama malaikat. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih dalam asuhan Halimah di perkampungan Bani Sa'ad. Usianya sudah memasuki 4 tahun. Suatu saat Muhammad, saudara susuannya, dan anak-anak lain bermain sambil mengembalakan kambing. Tiba-tiba seorang laki-laki berpakaian serba putih menarik tangan Muhammad dan membawanya ke bukit yang sepi. Ibu, saudaraku yang dari Quraisy, dia dibawa laki-laki asing ke sana, ke bukit, kata seseorang kepada Bunda Halimah. Halimah tidak menunggu anaknya selesai bicara. Ayo, tunjukkan tempatnya anakku. Bagaimana nanti Muhammad? Ayo cepat kita cari tahu. Mari kita cari,
Halimah. Halimah, keluarganya beserta seluruh penduduk desa bergegas ke bukit. Rombongan itu menemukan Muhammad di atas bukit. Saat itu Muhammad sedang bermain lagi. "Aduh anakku, anakku, syukurlah, alhamdulillah kau tidak apa-apa nak. Ibu sangat cemas." Halimah memeluk Muhammad. Para tetangga bubar sambil bergumam. "Anakku, ada apa? Ceritakanlah," pinta Halimah. Muhammad menjelaskan, "Orang asing datang dan membawaku ke sini. Dia membaringkanku, lalu dia membedah dadaku, Ibu." Halimah terkesiap. "Apa? Dia membelah dadamu?" Halimah segera membuka baju Muhammad dan memeriksa dada beliau. "Ayo kita segera pulang nak. Ayo kita segera pulang." Al-Harits menuntun tangan Muhammad. Tiba di rumah, Al-Harits menutup pintu rapat-rapat. Halimah mendekati putra asuhnya. "Apa yang mereka lakukan padamu nak? Ayo, ceritakanlah pada ibu. Apakah kamu tidak apa-apa? Ibu sangat khawatir." "Dia mengeluarkan sesuatu dari dadaku, Ibu. Dia mencucinya dengan air zam-zam yang disimpan dalam bejana emas. Lalu dia membuang sesuatu yang hitam. Aku tidak tahu, Ibu. Itu yang mereka lakukan. Tapi aku tidak merasa sakit sama sekali. Dan semuanya tidak ada bekasnya," jawab Muhammad. Al-Harits menarik istrinya, lalu berbisik, "Aku khawatir anak ini sakit. Jangan-jangan." "Apa? Sudahlah, tidak usah berpikiran yang macam-macam. Bu, dia anak orang loh. Kalau dia tetap di sini, terjadi apa-apa bagaimana?" "Pak, jangan bilang gitu dong." "Makanya, ayo kita antarkan kepada ibunya sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Berat loh kalau kita menanggungnya." Halimah mengangguk. Beberapa lama setelah peristiwa itu, mereka mengantarkan Muhammad kembali ke Mekah. Apakah Muhammad akan sampai dengan selamat? Nah, begitu ceritanya ayah bunda, bahwa di puncak bukit ternyata ada seorang laki-laki yang menggunakan pakaian putih-putih menarik Muhammad ke atas bukit dan membelah dadanya. Nah, membersihkan diri dari keburukan, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, air zam-zam berkhasiat sesuai dengan tujuan meminumnya." Nah, ini ya budaya suatu hadis riwayat oleh Ibnu Majah. Begitu cerita pertama yang berjudul Bersama Malaikat. Apakah Muhammad akan sampai di Mekah dengan selamat? Mari kita ikuti cerita yang kedua.